Peri. Oke, teman-teman, selamat malam. Sebentar hari ini kita akan wawancara usaha Cerita Bobas dari Yayasan Abbas, usaha dari anak Yayasan Abbas. Ini salah satu bentuk rukonya di sini. Sebentar. Ini rukonya seperti ini. Nah, sekarang kita udah kumpul sama narasumbernya. Ya seperti ini keadaannya, keadaan rukonya. Ya. Ya, teman-teman. Nah, sekarang udah bersama narasumber. Ya. Perkenalin narasumber kita dari bisnis di bisnis Ruko ini, narasumbernya bersama Irene Renata, salah satu dari anak Yayasan Abbas juga. Sebelumnya kita pas dulu kawan. Iya, pas dulu. Oke. Izin wawancara ya, izin juga kita record wawancara ini. Semoga juga bisa diizinin juga untuk mengupload sebagai tugas ke depan, tugas puas di pengembangan organisasi. Pertama saya mau nanya, Cerita Bobas ini diberi sejak kapan sih? Tanggal 11 September 2021. 11 September 2021. Terus nama bisnisnya Cerita Bobas, benar ya? Iya. Dengar-dengar sama Cerita Bobas, terus kenapa sih akhirnya memutusin terjun di bisnis ini? Ya kita dari awal ya karena pandemi seperti ini kita diajari untuk mandiri, untuk lebih bertanggung jawab, terus sama lebih bagaimana sih diajarin gimana cara kita mencari uang. Oh, oke. Terus berarti ini bisnisnya di bidang apa nih kira-kira? Minuman dan makanan. Oke, bisnisnya di bidang minuman dan makanan. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung ke narasumber, silakan. Oke, saya mau nanya nih, apa ide awal dari usaha yang dilakukan oleh anak-anak Yayasan Abbas? Ide awalnya? Teman-teman nanya ide awalnya tadi apa sih dari usaha Bobas ini? Mungkin apa kira-kira idenya apa terkait mungkin belajar dari pandemi atau apa? Ya kita belajar dari pandemi kayak supaya bisa lebih bertanggung jawab juga atas semuanya, karena nggak gampang juga kita bisa nikmatin apa yang, jadi kita lebih diajarin supaya kita nggak selalu bisa menikmati apa yang kita punya saat ini sih. Oh, jadi diajarin kayak buat belajar mandiri itu seperti apa sih? Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya lagi, siapa saja yang turut membantu untuk membuka usaha ini dari awal sampai sekarang? Halo. Jadi bagaimana? Apa ada yang mau bertanya lagi? Iya, siapa saja yang turut membantu membuka usaha ini dari awal sampai sekarang? Oke. Ya. Membantu tadi siapa aja? Kita diajarin semua dari anak-anak SMP sampai anak yang kuliah. Jadi anak SMP sampai yang kuliah mereka jaga di sini, tukar shift gitu, yang bantu jaga di sini, tanggung jawab. Begitu Kak Santi. Terima kasih Kak Santi, pertanyaannya silakan teman-teman yang lain. Oke, apa aja sih menu atau varian dari minuman Cerita Boba ini? Menu dan varian dari Cerita Boba ini apa aja? Kita ada 3 bagian macam, ada yang pakai boba, ada yang khusus bagian teh sama kopi. Jadi ada 3, ada teh,
ada yang khusus boba, ada yang nggak pakai boba gitu ya. bagian kopi. Dan ada yang kopi juga. Jadi ada 3 jenis, kopi, boba, dan teh. Terus Variannya kalau untuk boba, yang pakai boba biasanya kita lebih ke matcha sama coklat kalau untuk yang laris best ya. sellernya. Oh, bestseller di sini ada 2 macam, yang jenis boba, ada yang Kopi, coklat. coklat dan matcha. Kalau Dua. untuk kopi kita biasanya ice coffee milk. Kalau kopi dia yang paling laris di bestseller itu ice coffee milk. Kalau yang teh biasanya teh tarik. Kalau teh itu teh tarik yang paling laris di sini. Ada lagi? Biasanya jam operasionalnya itu buka sampai tutupnya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam operasional. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terima kasih Kak Rasya pertanyaannya. Boleh yang lain? Mungkin yang mau bertanya? Saya mau bertanya juga dong Kak. Saya mau nanya cerita boba ini mekanisme penjualannya itu dilakukan secara online apa offline gitu. Kalau online media yang digunakannya itu apa, atau kalau offline itu jualannya di mana atau daerah mana? Oke, jadi pertanyaannya offline atau online? Kalau offline gimana? Kita pakai dua-duanya. Oh, dipakai dua-duanya. Kalau online kita bisa di Instagram, WA sama GoFood. Kalau online dia pakai WhatsApp, Instagram, WhatsApp, dan GrabFood. Itu online. Kalau offline di mana letaknya? Lokasinya? Kita lokasinya di Jalan Mati Desa Tonjong. Kalau offline. Oh, Jalan Mati Desa Tonjong. Benar di tempat ruko ini yang tadi kayak sempat di awal kita tunjukkan tadi ke Ariana. Baik. Satu lagi Kak. Oh, boleh silakan. Peluang apa yang ada pada anak-anak Yayasan Abbas membuat usaha boba ini? Peluang yang didapat dari anak-anak Peluangnya kita lebih dapat wawasan cara kita berbisnis untuk masa depan kita juga. Peluangnya tadi katanya lebih ke ini, anak-anak jadi bisa tahu cara berbisnis seperti apa. Jadi kayak dapat wawasan dan ilmu dari belajar jualan memulai bisnis seperti ini. Itu Kak Ariana. Terima kasih pertanyaannya Kak Ariana. Makasih Kak. Boleh teman-teman dari sekalian ada yang mau bertanya lagi? Oke, Kak ada pertanyaan. Apakah ada strategi penjualan khusus? Apakah ada strategi penjualan khusus? Untuk karena kita baru awal juga, ada sih masih yang biasa aja kayak Penjual pada umumnya ya. jual pada umumnya sih. Jadi untuk strategi khusus sih belum terpikirkan oleh anak-anak di sini. Masih kayak penjual-penjual biasa pada umumnya aja sih. Kalau seperti itu Kak Ruth. Oke, kalau boleh tahu juga seharinya itu target penjualannya berapa ya Kak? Penjualannya 20 Per hari Kak Ruth. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ruth pertanyaannya. Teman-teman lain boleh mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nih, apakah ada tantangan yang dialami atau dihadapi oleh anak-anak Yayasan Abbas selama melakukan usaha minuman boba? Tantangannya apa Iya, sih? ada. Oh, ada. Mungkin kita lebih ke cuaca ya. Kalau misalnya musim hujan, kadang target nggak menentu setiap harinya. Jadi kayak lebih kita udah masak banyak, kadang kalau musim hujan lebih menurun karena cuaca, lebih ke cuaca sih. Terus tantangannya ada nggak sih kira-kira kayak ribut sama teman adik sendiri? Kadang lebih ke shift juga, dinas kadang bisa sendiri. Jadi kalau pembeli lebih kayak susah juga nanganinnya. Jadi kayak tadi katanya tantangannya penjualan nggak terlampaui, targetnya nggak terlampaui. Kadang juga masalah shift sama anak-anak di sini sendiri suka berantem, suka tuker-tukeran. Kadang buat nanganin pelanggan juga kadang-kadang susah karena dinasnya sendiri. Jadi kadang-kadang agak ada miskom sama pelanggan. Jadi mungkin itu aja sih tantangannya yang harus diperbaiki juga. Satu lagi nih, solusi apa yang dilakukan oleh kalian selama melakukan usaha minuman boba? Solusinya apa sih dari tantangan tadi? Solusinya biasanya kita sebulan sekali tuh ngadain rapat. Jadi kayak apa sih keluh kesah kita, maksudnya selama sebulan kita biasanya ngadain rapat. Jadi kayak lebih supaya target ke depannya kita lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke, mungkin juga lebih harus melatih sabarnya anak-anak, belajar komunikasi dengan pelanggan juga ya.
Oke, jadi itu Kak Lutfi. Jadi solusinya tadi mengadakan rapat sama setiap bulannya bersama tim anak-anak yang lain. Terus tadi ada lagi juga disebutin belajar untuk sabar menghadapi pelanggan dan lain sebagainya. Itu Kak Lutfi. Terima kasih. Baik. Ada lagi satu lagi mungkin teman kita? Sudah semua ya? Kayaknya udah. Oke, baik. Mungkin teman-teman ini salah satu wawancara kita di Cerita Bobas. Mungkin boleh di belakang juga nih ya. Nah, ini biasa banner ini kita taruh di depan luar oleh anak-anak Abbas saat pembukaan saat penjualan boba. Ini ditaruh di luar biasanya untuk menarik pelanggan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini wawancara bersama narasumber kita. Terima kasih buat narasumber kita, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Baik, Kak Ari. Terima kasih. Baik.